Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen keuangan untuk program Diplomat Keuangan dan Perbankan. Kali ini kita akan membahas materi manajemen persediaan atau manajemen inventory ya. Baik, baik. Kalau kita bicara tentang persediaan atau inventory, di mana inventory atau persediaan ini adalah merupakan elemen utama di dalam modal kerja ya, di mana inventory atau persediaan ini merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar dan terus-menerus mengalami perubahan. Adapun investasi di dalam persediaan atau inventory ini merupakan pembelajaran aktif. Artinya memang kalau di dalam neraca itu akan terlihat di dalam sebelah aktiva ya. Dan punya pengaruh langsung terhadap keuntungan. Artinya kalau perusahaan memiliki persediaan yang cukup, maka perusahaan akan terjamin keuntungannya. Tapi jika perusahaan memiliki terlalu banyak persediaan, ini juga akan mempengaruhi keuntungan perusahaan. Risikonya adalah kalau ternyata persediaan yang ada di dalam perusahaan itu terlalu banyak, sementara permintaannya sedikit, maka perusahaan akan menghadapi kemungkinan penurunan kualitas dari persediaan itu sendiri atau juga kerusakan dari persediaan atau inventory. Tetapi jika persediaan terlalu sedikit juga akan berpengaruh langsung terhadap keuntungan perusahaan. Ketika permintaan meningkat atau banyak, ternyata perusahaan tidak menyediakan persediaan yang cukup, maka juga perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Nah, kalau di dalam perusahaan merupakan perusahaan dagang, maka persediaannya adalah merupakan persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Dalam perusahaan dagang ini hanya ada satu inventory ya atau persediaan, yaitu persediaan barang dagangan atau merchandise inventory ya. Jadi seperti gula, rokok, kerupuk, atau pokoknya bahan kebutuhan kelontong lainnya. Nah, kita lihat tingkat perputaran dari persediaan barang dagangan. Merchandise inventory turnover ya, merchandise inventory turnover adalah net sales dibagi dengan rata-rata merchandise inventory at sales price ya. Jadi rata-rata persediaan barang dagangan dari berdasarkan harga penjualannya. Atau bisa juga dihitung menggunakan bahwa cost of goods sold dibagi dengan average merchandise inventory at cost. Sebagai contoh, misalkan persediaan barang dagangan tanggal 1 Januari bulan tahun 2000 sekian, Rp200.000. Kemudian pembelian selama 1 tahun 3.800.000, maka totalnya adalah Rp4.000.000. Kemudian persediaan barang dagangan akhir Rp400.000, sehingga kita bisa hitung harga pokok perjualannya atau cost of goods sold-nya adalah 3.600.000. Maka kita bisa menghitung turnover persediaan barang dagangannya adalah sebagai berikut ya. Average merchandise inventory-nya kita hitung dulu, rata-ratanya adalah persediaan awal 200, persediaan akhir 400, maka kita bisa menghitung rata-ratanya adalah bagi 2 atau sama dengan Rp300.000. Maka turnover-nya kita bisa menghitung 3.600.000 dibagi dengan 300.000 sama dengan 12 kali. Berarti persediaan barang dagangan tersebut berputar dalam 1 tahun sebanyak 12 kali atau setiap 1 bulan. Adapun kita bisa juga menghitung hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang disimpan di gudang adalah 360 hari dibagi dengan 12 sama dengan 30 hari, berarti 1 bulan sekali ya perputaran persediaan barang dagangan tersebut. Penjualan ini dapat pula kita hitung dengan cara sebagai berikut, yaitu 360 dikali average inventory atau rata-rata persediaan dibagi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan.
Maka kita bisa hitung 360 dikali Rp300.000 dibagi dengan 3.600.000 harga pokok penjualannya. Maka hasilnya juga sama dengan 30 hari. Berarti hari rata penjualan persediaan tersebut terkumpul dalam waktu 30 hari. Berikutnya adalah persediaan barang di dalam perusahaan produksi ya, atau perusahaan yang manufaktur. Nah, di dalam perusahaan produksi atau manufaktur ini ada 3 kelompok persediaan atau inventory. Yang pertama adalah persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi atau work in process inventory. Dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau finished good inventory. Masing-masing persediaan tersebut kita juga bisa menghitung tingkat perputarannya atau turnover-nya. Yang pertama adalah perputaran bahan mentah atau raw material turnover ya. Rumusnya adalah cost of raw material dibagi dengan average raw material inventory ya. Sedangkan work in process turnover kita juga hitung rumusnya adalah cost of good manufacture dibagi dengan average work in process inventory, dan yang terakhir adalah finished good atau barang jadi ya, finished good turnover, yaitu cost of goods sold dibagi dengan average finished goods inventory. Nah, kalau kita bicara tentang investasi di dalam persediaan, maka kita juga perlu memperhatikan biaya persediaan tersebut ya. Untuk menghitung persediaan yang optimal yang harus disediakan oleh perusahaan. Jadi tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit ya. Yang penting kegiatan proses produksi akan tetap terjaga ya. Biaya inventory sebagian ini merupakan biaya variabel dan sebagian lain merupakan biaya tetap. Adapun biaya inventory yang bersifat biaya variabel adalah antara lain biaya modal, biaya asuransi, biaya upah yang mengurus penerimaan gudang di barang di gudang. Ini adalah merupakan biaya yang merupakan besar kecilnya tergantung volume persediaan yang ada. Sedangkan yang bersifat biaya tetap antara lain biaya depresiasi gudang, biaya pemeliharaan gudang, pajak, upah penjaga gudang, dan lain-lain. Nah, untuk perencanaan besarnya persediaan atau inventory, maka kita hanya memperhatikan atau menggunakan biaya variabelnya saja. Nah, untuk menentukan besarnya kuantitas atau persediaan barang yang optimal, salah satunya adalah menggunakan pendekatan economical order quantity atau EOQ ya. Jadi kuantitas pembelian yang paling ekonomi, yes, yang ekonomis. Economical order quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal. Nah, di dalam menentukan EOQ ini kita hanya memperhatikan biaya variabel yang terdiri dari ya. Yang pertama adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan pesanannya, atau biasa juga procurement cost atau setup cost. Sedangkan yang kedua adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya rata-rata persediaan, atau biasa disebut dengan storage cost atau carrying cost ya. Biaya penyimpanan di gudang atau biaya pemeliharaan barang di gudang. Carrying cost ini akan semakin kecil apabila jumlah pesanan semakin kecil pula ya. Ya, biaya pemeliharaan berarti kalau sedikit ya mungkin berarti biayanya juga sedikit. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan economical order quantity. Jadi di sini perusahaan ketika ingin memesan barang atau inventory supaya tidak terlalu besar atau juga tidak terlalu sedikit, maka kita bisa menggunakan pendekatan menggunakan cara economical order quantity ya. Adapun rumusnya adalah
economical order quantity atau biasa disingkat EOQ adalah akar pangkat 2 ya, dari 2 dikali R dikali S dibagi dengan P dikali I ya. Di mana R adalah jumlah kebutuhan barang persediaan di dalam unit yang dibutuhkan selama 1 periode atau selama 1 tahun. Sedangkan S adalah ini yang biasa disebut dengan setup cost atau biaya pemesanan untuk setiap kali pesan. Kemudian P adalah harga pembelian per unit dari inventory tersebut. Dan I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang di gudang ya, yang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata. Baik, kita lihat ya. Menentukan pembelian barang atau persediaan dengan menggunakan pendekatan economical order quantity ini ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah harga pembelian bahan per unit konstan. Karena nantinya perusahaan akan membeli barang atau persediaan dalam beberapa tahap, maka harus ada ketetapan bahwa harga bahan per unit selama satu periode itu tidak ada perubahan, artinya konstan ya, jangan sampai terjadi kenaikan atau penurunan. Kemudian yang kedua adalah bahan selalu tersedia setiap saat di pasar. Jangan sampai ketika perusahaan memerlukan tambahan barang yang baru ternyata sedang kosong di pasar. Dan yang ketiga adalah kebutuhan bahan relatif stabil. Jadi sudah ditentukan, direncanakan bahwa untuk 1 tahun berapa kebutuhannya, tidak ada, jangan sampai ada perubahan. Oke, kita lihat sekarang contohnya ya. Contoh menentukan kebutuhan bahan menggunakan pendekatan EOQ ini. Misalkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan ditetapkan 40% dari nilai rata-rata inventory. Sedangkan biaya pemesanannya adalah Rp15.000 untuk setiap kali pesan. Sedangkan jumlah bahan yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga Rp1.000 per unit. Ya. 1 tahun 1.200, apakah perusahaan akan membeli sekaligus? Apakah perusahaan akan membeli dalam jangka 12 kali? Ya berarti, atau bisa juga 9 kali, 8 kali, 6 kali, 4 kali, 3 kali, atau 1 kali. Ya. Jadi, nah, untuk menentukan apakah mana yang paling ekonomis, maka kita bisa menggunakan pendekatan economical order quantity tersebut. Ya. Nah, dari rumus tersebut, dari soal tersebut, maka kita bisa menghitung EOQ-nya adalah 2 dikali R dikali S dibagi dengan P kali I, di mana R-nya adalah 1.200 unit, biaya pemesanan untuk setiap kali pesan Rp15.000, sedangkan harga per unitnya adalah Rp1.000 dan biaya penyimpanannya 40%. Maka kita bisa ketemukan bahwa akar dari 36 juta dibagi 400 sama dengan 90, akar dari 90.000 atau sama dengan 300 unit. Berarti untuk kebutuhan bahan tahun 1.200 ini akan lebih ekonomis kalau dibeli dalam 4 kali pembelian, masing-masing setiap kali pembelian sebanyak 300 unit ya. Nah, besarnya economical order quantity juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ya. Rumus yang lain lagi. Yaitu EOQ adalah akar pangkat 2 dari 2 dikali R dikali S dibagi dengan C. Ya. Di sini sudah tidak memperhatikan lagi harga bahannya dan biaya pemeliharaannya. Di mana di sini C ini adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang dinyatakan dalam rupiah per unit ya. Jadi ini C ini adalah besarnya biaya penyimpanan per unit di gudang. Kita lihat contohnya sekali lagi ya. Misalkan jumlah material yang dibutuhkan selama setahun 1.600 unit, sedangkan biaya pemesanannya sebesar Rp100.000 untuk setiap kali pesan, dan biaya penyimpanan per unitnya adalah Rp500 ya.
Jadi di sini sudah tidak lagi memperhatikan harganya, tapi yang jelas di sini yang perhatikan adalah biaya pemesanan dan biaya pemeliharaannya. Maka kita menghitung EOQ-nya adalah 2 dikali 1.600 dikali 100.000 dibagi dengan 500 rupiah sama dengan akar 320 juta dibagi 500, ketemunya adalah sebesar, karena perusahaan akan melakukan pembelian dalam beberapa tahap, maka perusahaan harus bisa menentukan kapan dia harus melakukan pemesanan kembali. Maka perlulah ditentukan reorder point-nya. Adapun reorder point adalah saat atau titik di mana harus dilakukan pemesanan kembali sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu tepat pada waktu persediaan sama dengan safety stock atau persediaan pengaman. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi reorder point ya. Yang pertama adalah penggunaan material selama tenggang waktu atau lead time ya. Jadi kan beli bahan, mungkin perusahaan pesan tuh nggak langsung datang ya ketika itu juga, berarti harus mungkin ada jangka waktu menunggunya. Kemudian yang kedua adalah besarnya safety stock ya, besarnya persediaan pengaman yang ditetapkan oleh perusahaan. Lead time ini adalah jangka waktu yang meliputi saat dimulainya pemesanan barang sampai dengan barang tersebut diterima dan ditempatkan di gudang ya. Oke, sekarang bagaimana caranya menetapkan reorder point tersebut? Yaitu kita lihat rumusnya bahwa reorder point adalah jumlah penggunaan selama lead time ditambah dengan jumlah safety stocknya. Kita lihat contohnya, misalkan safety stock itu ditetapkan 50% dari penggunaan selama lead time, sedangkan lead time-nya adalah 5 minggu. Dan kebutuhan bahan setiap minggu sebanyak 40 unit. Maka 40 unit, maka kita bisa menghitung reorder point-nya. Yang pertama adalah penggunaan bahan selama lead time 5 minggu dari 40 200 unit. Sedangkan safety stock adalah berarti 50% dari 200 unit 100 unit. Maka reorder point adalah 200 unit ditambah 100 unit sama dengan 300 unit. Artinya setiap persediaan barang sudah tinggal 300 unit, maka perusahaan harus segera melakukan pemesanan kembali ya. Jangan sampai habis sama sekali, berarti persediaan bahan tersebut sudah menyentuh sama dengan persediaan pengamannya, yaitu kita lihat sekarang bagaimana membuat gambar grafik hubungan antara reorder point, safety stock, dan EOQ ya. Ini gambarnya jangan sampai salah ya kalian nanti. Ini adalah seperti ini. Mungkin kita gunakan contoh yang kedua tadi ya, di mana setiap kebutuhan bahannya 1.600 unit, sedangkan EOQ-nya adalah masing-masing 800 unit. Maka ini adalah kita bisa menggambarkan ini persediaan dalam unitnya, sedangkan ini waktunya. Ini adalah persediaan pengamannya 100 unit ya. Sedangkan ini adalah reorder point-nya pada saat persediaan tinggal 300 unit, maka perjalanan dari sini ke sini ini kan 5 minggu ya. 5 minggu, 5 kali 40 unit atau sama dengan 200 unit. Sehingga ketika persediaan tinggal 100 unit lagi, maka perusahaan harus sudah melakukan kembali sebanyak 800 unit. Terus berlanjut selama berulang-ulang selama perusahaan melakukan kegiatan produksi. Oke, begitulah kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan mengenai manajemen inventory atau manajemen persediaan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Semoga nanti kalian bisa menggunakan materi ini sebagai wawasan atau tambahan referensi supaya kalian sebelum masuk ke perkuliahan sudah bisa memperoleh gambaran pendahuluan mengenai manajemen
inventory ini. Bapak akhiri pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk latihan-latihan soal. Nanti kita akan bertemu di kelas. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.